Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siswa-siswi kami SMP IT Tunas Cendekia Mataram yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan pagi ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mengaruniakan kita begitu banyak nikmat-nikmatnya. Terutama sekali adalah nikmat kesehatan, yang dimana tentu semua orang menghajatkan nikmat ini ya, terutama di masa-masa sekarang yang masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah secara cuma-cuma, tanpa kita bayar, tanpa kita beli. Dan alhamdulillah juga adik-adik sekalian, pada kesempatan hari ini Allah masih mengaruniakan hidayah di dalam hati-hati kita, hidayah Islam, karena ini adalah nikmat yang terbesar dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur dengan cara kita manfaatkan nikmat sehat, nikmat iman yang masih ada di dada kita ini untuk kita berketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan yang penuh keberkahan, Ramadan yang tersisa setengahnya lagi ini. Mari kita maksimalkan. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau, sahabat, sahabiat dan kepada seluruh pengikut setia beliau hingga hari kiamat kelak. Dan semoga kita semua yang berada di ruangan ini adalah di antara pengikut setia beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan beberapa hadis ya terkait dengan keutamaan membaca Al-Quran, tilawatil Quran. Mungkin sudah sering didengar oleh adik-adik ya, tapi tidak mengapa Ustadz mengulang-ulang biar semakin mantap, biar semakin semangat adik-adik untuk tilawatil Quran, membaca Quran setiap hari. Terutama sekali lagi ini adalah bulan yang penuh keberkahan. Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, adik-adik sekalian, sebagaimana tertempel di spanduk itu ya, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Nah, itu artinya ya, barang siapa yang baca satu huruf dari kitabullah, yakni Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim, aku tidak mengatakan alif lam mim itu harfun, satu huruf. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Nah, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita membaca Al-Quran itu pahalanya adalah satu kebaikan dibalas menjadi 10 kali lipat. Ini di luar Ramadan. Adapun di dalam Ramadan maka dia menjadi berlipat-lipat, dan kelipatannya itu kita tidak tahu. Kenapa bisa menjadi berlipat-lipat dan sangat besar lipatannya? Karena pada bulan Ramadan ini semua amal soleh itu dilipat gandakan. Karena keberkahan bulan Ramadan, karena keagungan dari ibadah puasa itu sendiri. Yang dimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis Qudsi Bukhari ya, dan beberapa riwayat yang lainnya, Allah sendiri telah berfirman, kullu amali bani adam lahu illa siyam. Sesungguhnya setiap amalan anak Adam itu untuk dirinya sendiri, kecuali siam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untukku.
Dalam riwayat yang lain, wa ana ajzi bihi. Ada tambahan seperti itu, dan aku sendiri akan memberikan ganjaran, memberikan pahala, memberikan balasan. Dan balasan itu tidak disebutkan. Nah, inilah yang membuat kemudian amal-amal yang lain itu pun menjadi berlipat-lipat di bulan Ramadan, dan salah satunya tilawatil Quran itu sendiri. Dan kenapa kemudian adik-adik sekalian kita disuruh ya oleh para ulama ya berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah untuk semangat tilawah, semangat membaca Al-Quran di bulan ini, karena memang bulan ini adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran, yakni pada malam Lailatul Qadar, salah satu malam dari 10 yang terakhir ya, seperti itu. Ada yang menyebut tanggal 25 riwayat seperti itu, namun berbeda-beda riwayatnya. Yang jelas dia turun di bulan Ramadan dan di malam Lailatul Qadar. Yang malam Lailatul Qadar ini adalah Lailatul Qadar itu malam penuh kemuliaan artinya ya, malam penuh kemuliaan. Yang dimana di dalam malam penuh kemuliaan ini disitulah diturunkan Al-Quran. Khairun min alfi syahrin, yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan adik-adik sekalian kalau kita konversi itu 83 tahun 4 bulan. Sementara adik-adik sekalian kita ini kan umurnya singkat. Nah, Ramadan, kemudian di sini ada 10 malam yang terakhir yang di situ terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di situ kita diberi diskon besar-besaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraup pahala sebesar-besar mungkin. Karena umur kita ini singkat. Sementara umat-umat Nabi dan Rasul terdahulu itu panjang-panjang. Jadi amal mereka banyak. Nah, kita ini singkat-singkat umur kita. Jadi secara logis ya sedikit yang bisa kita kerjakan selama umur kita sebelum kita meninggal dunia. Jadi caranya adalah Allah menganugerahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW ini sebuah keistimewaan, yaitu ada hari-hari yang dimana di situ lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu mari kita manfaatkan adik-adik sekalian hari-hari di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak tilawatil Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Bukan cuma tilawatil Quran, tapi tentu yang paling utama adalah tilawatil Quran. Sebagaimana Imam Malik rahimahullah itu kan pada bulan Ramadan itu walaupun beliau hafizul Quran ya, menghafal Al-Quran, beliau tetap membaca Al-Quran dengan mushaf. Karena melihat mushaf itu sendiri adalah berpahala. Kemudian membacanya dengan tartil, dengan khusyuk, dan tentu dengan tadabbur juga ya, bukan sekedar cepat dan banyak khotam ya seperti itu, tapi juga dinikmati kemudian ditadabburi. Nah, itu yang pertama adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, adik-adik sekalian, Ustadz ingin menyampaikan bahwasanya dalam setiap apa yang kita lakukan di bulan ini, terutama tilawatul Quran, jangan lupa niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau semata-mata adik-adik ini tilawah semangat hanya menjalankan program, takutnya nanti kuantitasnya banyak tapi ternyata nilainya tidak ada di sisi Allah. Makanya kata salah seorang ulama namanya Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, dinukil ungkapan beliau oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ya dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau pernah mengatakan tentang ikhlas ya, rubba amalin sogirin tu'azzimun niyah wa rubba amalin kabirin tusoggiruhun niyah. Betapa banyak amal yang sogir, yang kecil tapi menjadi besar tersebab niatnya. Ikhlas tidak, atau dia sekedar menggugurkan program dari sekolah misalnya. Itu berbeda tentu dengan yang ikhlas dan hanya sekedar menggugurkan program sekolah. Wa rubba amalin kabirin tusoggiruhun niyah, dan betapa banyak amal yang kabir, yang besar menjadi kecil tersebab niat pula. Oleh karena itu adik-adik sekalian, niat ini benar-benar berperan besar ya dalam setiap amal yang kita lakukan. Tilawatil Quran, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan untuk satu huruf. Di bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi sangat besar. Tapi itu tentu syaratnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ikhlas. Kalau semata-mata cuma menjalankan program sekolah, misalnya entar disuruh 2 juz ya,
Tapi sebenarnya itu spiritnya itu ya menyelesaikan program. Walaupun memang betul ya kita menjalankan program karena itu kan aturan ya dari kan taat dengan perintah guru itu bagian dari adab seorang penuntut ilmu kan. Itu sesuatu yang baik. Tapi maksudnya jangan hanya gara-gara itu spirit kita. Nanti di rumah karena tidak mungkin lepas ya dari pengawasan guru, antum tidak semangat, jangan. Harus tetap semangat. Begitu ya Cici tetap semangat ya. Kemudian ya Cici ya sudah besar ya sekarang kayak mahasiswi ya setelah lama tidak masuk. Kemudian yang pegang-pegang masker ini dengar ya kata Ustadz ya. Khusus sekali dia hadap depan dia, depannya ke pintu. Nah itu adik-adik sekalian. Yang pertama tadi Ustaz sampaikan adalah terkait dengan bahwa membaca Al-Quran itu pahalanya sangat besar. Namun besarnya pahala membaca Al-Quran ini tidak akan kita dapat dengan maksimal kecuali dengan dilandasi oleh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita tahu bersama ya dalam hadis arba'in yang pertama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Antum kalau niatnya cuma khotam ya khotam mungkin, tapi maksudnya nilainya di sisi Allah itu yang perlu kita pikirkan juga. Karena apa jadinya ya misalnya kita amal banyak tapi ternyata di sisi Allah itu sia-sia. Tapi bukan berarti saya baca setengah lembar aja yang penting ikhlas. Nggak boleh juga seperti itu ya. Berusaha banyak dan ikhlas. Karena amal yang baik itu adalah yang ikhlas dan banyak seperti itu. Kemudian yang ketiga adik-adik sekalian, pesan Ustadz adalah senantiasa semangat dalam menuntut ilmu walaupun dalam kondisi adik-adik belajar online yang mungkin waktu belajarnya tidak sebagaimana ketika di waktu normal. Harus tetap semangat. Karena kalau adik-adik di umur adik-adik sekarang ini tidak semangat, maka nanti adik-adik akan menyesal ketika waktu dewasa karena telah menyiakan umur-umur adik di waktu ini. Imam Hasan Al-Basri adik-adik sekalian pernah menasihatkan kepada kita, dikutip oleh Imam Abu Nuaim dalam kitab beliau Hilyatul Auliya namanya. Beliau pernah mengatakan, ya bena Adam innama anta ayyam. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau adalah kumpulan hari demi hari. Fa idza dzahaba yaumun dzahaba ba'duk. Tatkala berlalu satu hari dari dirimu, maka berkuranglah sebagian umurmu. Ini kata beliau. Jadi adik-adik sekalian, kita ini hari ini kalau umur kita tidak diisi dengan amal-amal soleh, tidak diisi dengan kebaikan-kebaikan, ketahuilah bahwa umur kita yang kita lalui dengan tanpa kebaikan itu adalah umur yang sia-sia. Karena al-waktu huwal hayah, waktu itu adalah kehidupan. Jadi waktu kita yang paling berharga, yang sebenar-benar dari usia kita itu adalah waktu yang kita habiskan untuk kebaikan. Kebaikan, amal soleh, ibadah. Dan ibadah itu bukan cuma yang sebagaimana ini diketahui kita bersama ya, sholat 5 waktu, sholat sunnah, kemudian puasa wajib, tilawatil Quran, enggak. Semua itu yang hal-hal yang positif yang antum niatkan, takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah ibadah. Antum hadir ke sekolah tepat waktu, kemudian senyum kepada teman-temannya, tidak bermuka masam, tidak bermuka kecut, kemudian menaruh hormat kepada setiap ustadz dan ustazahnya, itu juga ibadah itu. Bahkan itu yang membuat ilmu antum berkah. Jadi hari ini ya di bulan Ramadan, di sisa yang 15 hari ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kita melakukan amal soleh ya sebanyak-banyaknya. Dan amal soleh itu ya kita prioritaskan di bulan ini adalah tilawatil Quran. Mungkin itu yang Ustadz bisa sampaikan sedikit saja ya. Yang penting bisa masuk ya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.